Sebuah partikel bermasa M1 200 gram diletakkan di dalam kotak licin berongga bermasa M2 360 gram dan memiliki panjang tertentu seperti pada gambar. Awalnya partikel berada di ujung kiri kotak dan memiliki kecepatan awal ke kanan, sedangkan kotak diam. Akibatnya akan ada tumbukan-tumbukan yang terjadi antara kedua benda tersebut. Tepat saat tumbukan ke N, yang mana N-nya diambil 5, perpindahan total yang sudah dialami oleh partikel dan kotak masing-masing adalah X1 dan X2. Jika semua tumbukan berlangsung secara elastis sempurna, maka nilai perbandingan X1 banding X2 adalah titik-titik. Oke, jadi kasus di sini adalah kasus tentang tumbukan ya, dan cukup banyak di sini tumbukannya ada 5 kali yang harus kita tinjau nanti. Nah, untuk memudahkannya kita akan menganalisis tumbukan yang terjadi masing-masing ya. Jadi tumbukan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya itu akan terjadi seperti apa pada kotak dan partikel ini. Oke, yang pertama kita gambarkan dulu kondisi awal ya, dan kita tentukan titik acuan. Misalkan kita gambarkan kondisi awal kotak itu ada di sebelah kiri di sini, dan kita pakai titik yang sebelah kiri ini sebagai acuan. Kita gambar dulu. Nah, kita gambar seperti ini ya. Jadi ini adalah lokasi tumbukan pertama ya, karena papannya ini atau kotaknya diam, kemudian partikelnya bergerak ke kanan. Misalkan kecepatan awalnya atau kecepatan tertentunya tersebut kita beri nama V0. Maka partikel ini akan bergerak ke kanan dengan kecepatan V0, maka dia akan menumbuk sisi kanan dari kotak tersebut ya. Maka kondisi ini adalah kondisi tumbukan pertama. Oke, kita beri angka di sini, ini adalah tumbukan yang pertama. Kita analisis apa yang terjadi pada saat tumbukan pertama itu terjadi. Oke, kita akan memanfaatkan hukum kekekalan momentum linier ya. Jadi kita akan pakai hukum kekekalan momentum linier, yang mana ini peristiwanya pada tumbukan yang pertama. Oke, kita geser ke bawah berarti. Oke, kita geser di sini, maka ini adalah peristiwa atau tumbukan pertama. Oke, kita tuliskan hukumnya. Jadi ada M1 dan ada M2. Awalnya M2 diam ya. Berarti kita memiliki M1 dikalikan kecepatan awalnya adalah V0 ditambah M2 dikalikan kecepatan M2 adalah 0, maka ini nanti 0 sama dengan M1 dikalikan V1 aksen ditambah dengan M2 dikalikan V2 aksen. Kemudian M1 dan M2 nya itu angkanya cukup mudah ya, jadi 200 gram dan 360 gram. Nah, kita masukkan saja di awal supaya nanti angka-angka yang kita hitung itu cukup mudah. Maka M1-nya nanti kita isikan 200, satuannya biarkan dalam gram karena nanti tetap saja bisa kita coret ya. Jadi tidak perlu diubah ke kilogram, tidak apa-apa. Kita masukkan angka saja berarti. Maka kita akan dapatkan 200 dikalikan V0 ditambah dengan 0 sama dengan 200 dikalikan V1 aksen ditambah dengan M2-nya 360 dikalikan V2 aksen ya. Di sini massa gramnya nanti akan saling menghilangkan kan, karena kalau kita ubah kilogram ini juga jadi kilogram, 10 pangkat min 3-nya bisa dicoret. Oke, kita coret nolnya, jadi dibagi 10 dibagi 10 dibagi 10, kemudian kita bagi dengan 4 ya, bisa ya. Berarti kalau dibagi 4 semua kita dapatkan 5V0, kita bagi 4 dapatkan 5V1 aksen ditambah dibagi 4 dapat 9V2 aksen. Oke, ini persamaan pertama. Kemudian masih pada peristiwa tumbukan yang pertama, kita bisa memanfaatkan koefisien restitusi karena diketahui tumbukannya berlangsung secara elastis sempurna. Berarti koefisien restitusinya adalah 1, itu akan sama dengan, kita masukkan persamaannya, minus V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan V2 min V1. Berarti 1 sama dengan minus V2 aksen min V1 aksen. Padahal kita tahu nilai V2 di sini 0 ya. Berarti ini kita masukkan 0 nanti, maka negatifnya bisa kita bagi jadi positif, maka tinggal yang atas menjadi V2 aksen min V1 aksen, yang bawah negatif, tadi ada negatifnya dibagi, maka tinggal V1 seperti ini. Padahal V1-nya adalah V0 ya, langsung kita ganti di sini V1-nya adalah V0, berarti ini juga V0. Maka kita dapat V0 kali 1 sama dengan V0, V2 aksen min V1 aksen. Ini persamaan yang kedua. Selanjutnya tinggal kita eliminasi ya, atau mau disubstitusi juga boleh. Maka kita eliminasi saja persamaan 1 dan 2 dengan cara mengalikan persamaan 2 dengan 5 ya. Jadi persamaan 2-nya kita kalikan 5 supaya bisa eliminasi V1 aksen. Berarti persamaan 2 kita kalikan 5, maka kita akan dapatkan di sini hasilnya berarti 5V0 persamaan satunya 5V0 sama dengan
5V1 aksen ditambah dengan 9V2 aksen. Berarti yang ini kita dapatkan 5V0 sama dengan, kita balik, minus 5V1 aksen ditambah dengan 5V2 aksen. Berarti kita jumlahkan, oke, kita jumlahkan, berarti kita dapat 10V0 sama dengan V1 aksennya habis, 9 ditambah 5 berarti 14 V2 aksen. Maka kita dapat nilai dari V2 aksennya yaitu 10/14 atau langsung kita bagi 2, 5/7, V0 sama dengan V2 aksen ya. Oke, setelah mendapatkan V2 aksen berarti kita bisa menghitung V1 aksen dengan memasukkan kembali ke persamaan 2 ya. Jadi persamaan 2 yang ini kita dapatkan nilai V1 aksennya. Oke, kita hitung berarti, oke langsung kita hitung di sini ya. Berarti V0 sama dengan V2 aksennya adalah 5/7 V0 dikurangi dengan V1 aksen. Maka V1 aksen sama dengan 5/7 V0 dikurangi dengan V0 ya, 7/7. Berarti negatif 2/7 V0. Oke, sekarang kita mengetahui informasi kecepatan dari masing-masing benda setelah tumbukan, yaitu untuk yang benda kedua itu tadi adalah papan, dia akan memiliki kecepatan 5/7 V0, berarti positif ya ke arah kanan, sedangkan bolanya nanti akan memiliki kecepatan negatif 2/7 V0. Oke, kita gambarkan dulu. Oke, kita gambarkan kecepatan papan itu di sini, kemudian kecepatan bola kita gambar ke arah kiri berarti ya. Oke, kecepatan bolanya kita gambar agak turun di sini ke arah kiri. Nah, sekarang kita sudah memiliki informasi kecepatannya, yang mana kecepatan bolanya adalah ke arah kiri dengan kecepatan 2/7 V0, kemudian kecepatan papannya ke arah kanan dengan kecepatan 5/7 V0 ya, ini V2 aksennya. Nah, ini adalah tumbukan yang pertama. Untuk bisa mencapai atau untuk bisa terjadi tumbukan yang kedua, berarti bola ini harus menyentuh sisi yang sebelah kiri kan? Maka kita perlu tahu waktu yang diperlukan bola untuk menyentuh sisi sebelah kiri itu. Misalkan panjang dari papan itu kita misalkan L ya, kita beri nama L panjang papannya, maka kita bisa menghitung waktu untuk mencapai tumbukan yang kedua. Oke, kita hitung aja di sini ya, waktu untuk mencapai tumbukan kedua, atau kita tulis waktu untuk terjadi tumbukan kedua. Nah, tadi papannya bergerak ke kanan, kemudian bolanya bergerak ke kiri ya, jadi papannya bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen, kemudian bolanya bergerak ke kiri dengan kecepatan V1 aksen ya. Maka di sini kita menggunakan gerak relatif ya. Jadi atau kecepatan relatif ya. Jadi jarak yang harus ditempuh adalah L. Maka L itu sama dengan V relatifnya berarti kan V2 aksen plus V1 aksen dikalikan dengan waktunya adalah misalkan T1 misal, sehingga kita dapatkan nilai L-nya sama dengan V2 aksennya adalah 2/7 V0. Sekarang angkanya sudah kita buat positif karena sudah kita pakai arah ya, berarti V2 aksennya adalah 5/7 V0 dikurangi negatif 2/7 V0 kan jadinya 1 V0 atau 7/7 V0 ya. Berarti kalau misalkan kita mau hitung dalam bentuk nilai saja atau angka, kayak kita tulis saja di sini ya. Berarti ini sama dengan 5/7 V0 ke arah kanan. Ini sama dengan, karena sudah ada arahnya, berarti ini 2/7 V0. Maka kecepatan relatifnya menjadi 5/7 ditambah 2/7 sama dengan 7/7 V0 atau V0 dikali T1. Maka kita dapat nilai T1-nya yaitu L per V0. Ini adalah waktu yang diperlukan untuk bisa terjadi tumbukan yang kedua. Sehingga kalau kita menggunakan waktu ini, kita bisa mencari posisi bola pada saat dia tumbukan kedua dan posisi papan pada saat tumbukan kedua. Maka kita bisa mencari posisinya ya. Posisi sekarang posisi M1 atau bolanya. Berarti anggap aja S1 itu sama dengan V1 2/7 V0, kita hitung nilainya saja, V1 dikalikan T, L per V0. V0 nya kita coret, berarti kita dapat 2/7 L atau 2L per 7. Sedangkan kita juga bisa menghitung posisi M2, yang mana M2 itu adalah papan ya. Nanti kita ambil salah satu titik sebagai acuannya, berarti posisi M2 adalah S2 sama dengan kecepatannya adalah 5/7 V0 dikalikan waktunya sama L per V0, atau kita dapatkan 5L per 7. Oke, sekarang kita bisa gambarkan kondisi berikutnya ya. Kondisi yang kedua, kalau kita menggunakan titik ini tadi sebagai posisi tumbukan yang pertama, maka pada saat akan terjadi tumbukan kedua, bola ini sudah menempuh jarak sejauh 2L per 7. Berarti
Kalau dihitung dari sini, kita gambarkan lagi bolanya. Oke, kira-kira bisa kita gambarkan seperti ini ya. Bolanya berarti sudah mencapai atau sudah menempuh jarak sejauh berapa tadi? 2/7 L. Jadi jarak yang ditempuh 2/7 L. Sebaliknya papannya, kita ambil titik kanan papan ini sebagai acuan. Papan itu sudah menempuh jarak 5/7 L. Berarti panjangnya bisa kita tentukan. Berarti pada posisi ini, bola itu jaraknya adalah 2/7 L. Kemudian papannya adalah 5/7 L ya. Ini posisi pada saat terjadi tumbukan kedua. Nah, disinilah terjadinya tumbukan yang kedua. Tumbukan kedua terjadi. Bagaimana dengan kecepatannya? Pada kondisi ini, bola itu punya kecepatan ke arah kiri dengan kecepatan 2/7, sedangkan papan itu punya kecepatan ke kanan sebesar 5/7 V0. Jadi untuk papan dia punya kecepatan 5/7 V0 dan untuk bola dia punya kecepatan ke arah kiri 2/7 V0. Nah, dari sini kita bisa langsung menganalisis peristiwa tumbukan yang kedua ya. Kita tulis di sini kasus atau peristiwa tumbukan yang kedua dengan kondisi seperti yang ada pada gambar ya. Bolanya ke kiri, papannya ke kanan. Berarti kita masukkan dengan cara yang sama. Kita bisa tuliskan hukum kekekalan momentum linier. Berarti untuk M1-nya, M1 dikalikan minus 2/7 V0 karena dia arahnya ke kiri. Ditambah sekarang M2-nya sudah tidak negatif lagi ya. Dia positif. M2 dikalikan kecepatannya adalah 5/7 V0 sama dengan, oke kita pakai aksen lagi aja. M1 V1 aksen. Jadi kecepatan setelah tumbukan kedua ya. Kemudian ditambah dengan M2 V2 aksen. Oke, kita masukkan lagi untuk angka-angkanya karena cukup mudah ya. M1-nya tadi adalah 200, M2-nya 360. Oke, jadi ini negatif 200 dikalikan 2/7 V0 ditambah dengan 360 dikalikan 5/7 V0 sama dengan 200 V1 aksen ditambah 360 V2 aksen. Oke, kita coret dulu nolnya ya, dibagi 10 habis semuanya. Berarti kita tinggal menghitung nilai dari minus 200 kali 2 atau gini, 7-nya kita keluarkan ya. Ini bisa kita keluarkan karena sama-sama punya 7, berarti 1/7 V0, V0-nya sama. Dalam kurung minus 20 kali 2 berarti negatif 40. Kemudian ditambah dengan 36 dikalikan 5, 180 ya. Berarti ini ditambah 180 sama dengan kita punya 20 V1 aksen ditambah dengan 36 V2 aksen. Oke, kita tulis dulu ditambah 36 V2 aksen. Berarti ini adalah 180 dikurang 40, 140 dibagi 7. Maka 140/7 adalah 20 V0 sama dengan 20 V1 aksen ditambah dengan 36 V2 aksen. Seperti sebelumnya kita bagi dengan 4 semua, kita dapat 5 V0 sama dengan 5 V1 aksen ditambah dengan 9 V2 aksen. Oke, kita ulangi persamaannya ya. Jadi persamaan satu lagi di sini karena peristiwa tumbukannya baru. Kemudian dengan cara yang sama kita masukkan juga untuk koefisien restitusi. Jadi 1 sama dengan min V2 aksen, berarti negatif dalam kurung V2 aksen min V1 aksen dibagi dengan, nah pada kondisi ini V2-nya tidak 0 ya, V2-nya adalah 5/7 min V1-nya juga tidak 0. Berarti kita bisa hitung 1 sama dengan, kita buat dulu garisnya, jadi negatif V2 aksen min V1 aksen dibagi V2-nya adalah 5/7 V0 tadi, dikurangi V1-nya negatif 2/7 V0. Maka yang bawah ini menjadi 1 V0 ya. Jadi 1 V0 dikalikan 1 berarti jadinya V0 karena di sini 5/7 plus 2/7. V0 kali 1 sama dengan V0, berarti kita buka kurungnya V1 aksen min V2 aksen. Persamaan yang kedua. Berikutnya kita selesaikan persamaan 1 dan persamaan 2 ya. Dengan cara mengalihkan lagi persamaan 2-nya kita kalikan dengan 5. Di persamaan 2 kita kalikan 5, maka kita dapat persamaan 1 dulu kita tulis 5V0 sama dengan 5V1 aksen ditambah dengan 9V2 aksen. Persamaan 2 kali 5, 5V0 sama dengan 5V1 aksen dikurangi dengan 5V2 aksen. Oke, selanjutnya berarti kita kurangkan. Berarti ini 0 sama dengan 0 ditambah 14 V2 aksen atau 0 sama dengan V2 aksen. V2 aksennya sama dengan 0. Artinya setelah tumbukan kedua ini
papannya adalah diam ya, papannya diam, tidak punya kecepatan. Bagaimana dengan V1 aksennya? Masukkan kembali ke persamaan 2, berarti V0. Oke, kita kasih spasi ya di sini. V0 sama dengan V1 aksen dikurangi 0, atau V0-nya sama dengan V1 aksen. Nah, ini adalah kecepatan untuk partikelnya setelah tumbukan kedua. Maka bisa kita gambarkan lagi ya. V2 aksennya 0, V1 aksennya adalah V0. Kita kembali ke gambarnya di sini. Oke, kita perpanjang dulu titik acuannya ya. Jadi kita perpanjang dan kita akan menggambarkan setelah terjadi tumbukan yang kedua ini, kecepatannya partikel ini akan ke kanan, kemudian batangnya atau papannya itu akan diam hingga nanti terjadi tumbukan ketiga. Berarti tumbukan ketiga itu partikel ini harus di kanan lagi ya, maka kita gambar seperti ini. Nah, ini adalah peristiwa yang mana nanti akan terjadi tumbukan yang ketiga. Nah, karena setelah tumbukan kedua tadi, papannya diam, partikelnya itu bergerak ke kanan dengan kecepatan V0. Artinya, dia itu ke arah kanan pada saat menumbuk papan itu dengan kecepatan V0. Nah, kalau kita lihat, maka ini berulang seperti tumbukan yang pertama ya. Jadi, ini adalah V0 lagi. Maka ini berulang lagi seperti tumbukan yang pertama ini, tumbukan yang pada saat awal terjadi tumbukan. Jadi dia ke kanan dengan kecepatan V0 kemudian menabrak di sini. Nah, maka apa yang terjadi setelah tumbukan yang ketiga ini? Maka dengan analisis yang sama seperti pada tumbukan yang pertama tadi ya, pada saat awal soal ini, maka setelah tumbukan ini nanti silakan bisa dibuktikan setelah tumbukan nanti partikel ini akan memiliki kecepatan 2/7 V0 ke kiri dan batangnya akan memiliki kecepatan 5/7 V0 ke kanan. Jadi kembali lagi seperti tumbukan yang pertama, batangnya dia punya kecepatan 5/7 V0, kemudian partikelnya akan memiliki kecepatan 2/7 V0. Nah, ini yang terjadi. Oke, kita tulis dulu ya. Ini partikelnya akan bergerak ke kiri, kemudian batangnya akan bergerak ke kanan dengan kecepatan 5/7 V0 dan partikelnya akan bergerak ke kiri dengan kecepatan 2/7 V0. Seperti kembali ke soal awal lagi. Selanjutnya bagaimana? Berarti bisa kita pastikan tumbukan keempat nanti peristiwanya akan sama dengan tumbukan yang kedua ya. Jadi tumbukan keempat itu peristiwanya sama dengan tumbukan kedua persis, yaitu pada saat partikel dan papan memiliki kecepatan 2/7 V0 dan 5/7 V0, dia akan kena bagian yang kiri. Pada saat itu papannya menempuh jarak 5/7 L, partikelnya menempuh jarak 2/7 L ya. Dengan cara yang sama kita bisa gambarkan lagi, tidak perlu dihitung karena polanya sudah terlihat. Oke, jadi kita gunakan acuannya sekarang di sini ya. Pada saat akan terjadi tumbukan berikutnya, kita gunakan acuan ini. Kita bisa lihat dari tumbukan yang kedua tadi, partikelnya bergerak ke kiri dengan kecepatan dengan jarak 2/7 L di sini dan papannya 5L/7 atau 5/7L. Maka kita gambar seperti ini. Oke ya, seperti ini. Jadi kita punya panjangnya atau jarak yang ditempuh oleh partikel di sini adalah 2/7L, sedangkan jarak yang ditempuh oleh papan di sini adalah 5/7L. Itu adalah peristiwa yang terjadi tumbukan keempat. Jadi ini 2/7L. Oke, kita gambar yang 2/7L ya, seperti itu. Kemudian yang ini adalah 5/7L lagi ya, seperti yang gambar atas lagi. Lalu bagaimana dengan peristiwa tumbukan yang kelima? Maka tumbukan yang kelima itu nanti akan sama dengan tumbukan yang ketiga atau sama dengan tumbukan yang ke-1. Berarti pada saat terjadi tumbukan kelima, ya setelah ini terjadi tumbukan, maka setelah tumbukan ini V2-nya nanti akan 0, ini nanti V2 aksennya 0, sedangkan V1-nya sama dengan V0 lagi. Maka setelah ini dia akan bergerak ke kanan dengan kecepatan V0 dan V2-nya diam. Berarti gambarnya posisinya tidak berubah. Nah, kita gambar seperti ini ya. Jadi tadi kita ulangi lagi, pada saat terjadi tumbukan keempat, itu peristiwanya sama dengan tumbukan kedua. Berarti pada saat dia menumbuk sebelah kiri, dia nanti yang partikel akan bergerak ke kanan dengan kecepatan V0, sedangkan papanya diam. Maka tumbukan kelima terjadinya di kanan. Posisi papanya tidak berubah ya. Yang berubah itu hanya pada saat tumbukan 1 ke 2 dan pada saat tumbukan 3 ke 4 yang berubah posisinya. Maka tumbukan kelima terjadi di sini. Nah, analisanya berhenti sampai sini. Jadi kita sudah bisa menghitung sampai ke tumbukan kelima. Nah, pertanyaannya, setelah tumbukan kelima itu terjadi, ternyata partikel itu sudah menempuh jarak sejauh X1 atau perpindahannya X1. Dihitung dari mana? Dihitung dari posisi awal partikel ya. Posisi awal partikel itu tadi sebelum bertumbukan dia ada di sebelah sini ya.
Ini adalah posisi awal partikelnya. Nah, sekarang kita hitung perpindahannya berapa dari posisi awal ke posisi yang tumbukan kelima. Oke, kita beri keterangan di sini. Ini adalah posisinya pada saat dia awal. Berarti kita tinggal menghitung jarak dari posisi awal sampai ke tumbukan kelima. Oke ya, kita gambar. Berarti kita tinggal menghitung panjangnya sampai sini. Nah, inilah X1. Jadi X1 itu panjang dari posisi awal sampai kelima. Maka bisa dipecah-pecah ya untuk mencari X1. Tadi kita misalkan panjang batangnya kan L. Nah, kalau panjang batangnya L, berarti X1 itu nilainya sama dengan berapa? Berarti dari sini sampai sini sendiri adalah L nih kan. Kemudian kita bisa hitung nih dari posisi ini sampai posisi sini dan yang terakhir dari posisi ini sampai posisi ini. Kita lihat panjangnya masing-masing. Oke, kita mulai dari yang paling kiri ya. Kita mulai dari yang paling kiri, maka kita lihat panjang batang itu kan L, sedangkan dia sudah keambil sampai sini sebesar 2/7 L. Berarti sisanya adalah 5/7 L. Ini pasti panjangnya 5/7 L. Kemudian yang ini bisa kita hitung juga panjangnya berapa untuk yang tengah ini. Sama ya, kalau kita tarik garis ke atas berarti panjang dari ini sampai ke kanan itu adalah L, padahal sudah diambil sampai posisi ini 2/7 L. Berarti sisanya adalah 5/7 L juga. Ini juga 5/7 L dan yang sebelah kanan sendiri sudah pasti panjangnya adalah L. Berarti X1 bisa kita hitung dengan mudah ya dengan memperhatikan geometri di gambar saja. Berarti kita tulis dulu X1-nya itu sama dengan 5/7 L tadi yang kiri ditambah dengan 5/7 L yang tengah, kemudian ditambah dengan L yang kanan. Berarti X1-nya kita dapatkan nilainya sama dengan 5/7 ditambah 5/7 ditambah 7/7 ya. L itu 7/7, berarti 10 tambah 7, 17/7L. Ini dapatnya 17/7L untuk yang X1. Sekarang kita hitung X2. X2 itu adalah perpindahan dari papan atau box ini ya, kotak ini. Untuk menghitung perpindahan papan, kita gunakan saja salah satu sisi papan ya. Misalkan kita akan menggunakan yang mudah saja sisi yang sebelah kanan ya, karena sama saja kan, kalau kita ambil acuan dimanapun akan sama saja. Berarti kita akan menghitung sisi sebelah kanan nih perpindahannya. Kita gambarkan berarti dari ujung ini sampai ke ujung yang paling kanan di sini. Nah, inilah X2 ya. Jadi X2 itu ada di sini perpindahan papannya. Sekarang tinggal kita hitung dan kita lihat gambar X2-nya. Berarti X2 itu kan ini 5/7L ditambah ini juga sama 5/7L ya. Jadi cukup mudah, X2 itu 5/7L ditambah 5/7L. Maka X2-nya itu sama dengan 10/7L. Kita dapat nilai X2-nya 10/7L. Yang kita cari perbandingan X1 dan X2. Oke, kita tulis di sini X2-nya sama dengan 10/7L. 10/7L. Maka perbandingan X1 per X2 itu sama dengan 17/7L dibanding dengan 10/7L. Berarti L-nya bisa kita coret, 7-nya juga bisa kita coret. Maka kita dapatkan hasilnya 17/7 atau 1,7. Ya, sudah 1 desimal. Nah, itulah perbandingan dari X1 dan X2. Kita isikan jawabannya adalah 1,7. Seperti itu.